Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 kampus UPS Tegal. Kesehariannya, saya adalah seorang guru prodi pemasaran di SMK Negeri 1 Brebes. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Karena sehat itu merupakan kunci utama bagi kalian untuk bisa belajar dengan baik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk, siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Yang namanya Ibu panggil, jawab hadir kalau memang kalian ada ya. Aisyah Eka, Hadir. Andre, Hadir. Anissa, Hadir. Asifa, Hadir. Aziz, Hadir. Distia, Hadir. Dwi Atmasari, Hadir. Dwi Hartati, Hadir. Dian Sri, Hadir. Fathur Rahim, Hadir. Gofar, Hadir. Ilzam, Hadir. Li Indri, Hadir. Mira, Moh Agus, Hadir. Muhammad Fikri, Hadir. Muhammad Nur Aziz, Hadir. M. Ikya, Hadir. Naisa, Hadir. Nafisa, Hadir. Naura, Hadir. Raffi, Hadir. Sabar Hadir. Hernomo, Sarmila, Hadir. Sinta, Hadir. Sulistiawati, Hadir. Wahyudi, Hadir. Widya, Hadir. Bulan, Hadir. Zahra, Hadir. Zahrotul. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Untuk itu, satu, tingkatkan iman dan takwa kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena ridhonya Allah adalah ridho dari kedua orang tua kalian, terutama ridho dari seorang ibu. Yang ketiga, rajin-rajinlah berliterasi dan bernumerasi. Karena kalau kalian rajin berliterasi, rajin bernumerasi, maka kalian akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Sehingga kalian nantinya akan bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, yang nantinya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian bangga sebagai warga negara Indonesia? Cinta dengan tanah air Indonesia? Cinta. Baik, kalau kalian bangga menjadi warga negara Indonesia, cinta bertanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri, menyanyi dengan penuh semangat ya. Nanti pada saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan palungkan tangan kalian. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bukti cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Ibu akan menanyakan materi yang sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari subelemen tentang apa? Fungsi-fungsi manajemen. Baik. Fungsi-fungsi manajemen itu meliputi apa saja? Ya, masih ingat? Ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Fungsi-fungsi manajemen meliputi planning atau perencanaan, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Actuating atau menggerakkan, dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari subelemen yang baru, yaitu tentang masalah ekonomi. Ibu bayangkan layar LCD-nya, PowerPoint inilah subelemen yang akan kita pelajari adalah tentang masalah ekonomi. Tujuan kita mempelajari subelemen masalah ekonomi adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau soft skill dan hard skill, diantaranya mampu menelaah ekonomi bisnis dan administrasi. Ya. Adapun kriteria penilaian, kita mempelajari materi tentang subelemen tentang masalah ekonomi. Kriteria penilaiannya ada penilaian sikap dan juga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap nanti pada saat kalian berdiskusi, maka Ibu akan melihat apakah kalian aktif dalam kegiatan diskusi atau tidak. Kerjasama dalam kegiatan kelompok kalian lakukan atau tidak. Semakin kalian bekerja sama, maka berarti semakin nilainya bagus. Semakin kalian aktif berarti nilainya semakin bagus. Kemudian penilaian yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Jadi pada saat kalian presentasi, nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Penilaian tersebut meliputi apakah kalian lancar dalam berbicara pada saat presentasi ataukah tidak, apakah kalian menggunakan bahasa dengan baik ataukah tidak. Ya, itulah kriteria penilaian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, karena kita mengacu pada kurikulum merdeka, maka tentu ada pertanyaan pemantik yang akan diberikan kepada kalian. Pertanyaan pemantik yang akan disampaikan adalah yang pertama, pernahkah kalian membeli suatu produk? Oke, kalau kalian pernah membeli suatu produk, pernahkah kalian antri saat membeli produk tersebut? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau pernah, kira-kira produk apa yang membuat kalian sampai harus antri untuk membelinya? Bensin. Ada lagi? Minyak.
minyak goreng dulu waktu minyak tanah ya, ada juga pernah antri minyak tanah. Ya, dengan adanya kelangkaan sumber daya tersebut menimbulkan masalah nggak bagi kehidupan manusia? Menimbulkan masalah. Nah, untuk itulah kita akan mempelajari materi tentang atau subelemen tentang masalah ekonomi. Ya. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, silahkan kalian lihat di layar LCD. Langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dibentuk kelompok dengan anggota yang terdiri antara 5 sampai 6 orang. Yang kedua, peserta didik menerima lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan tayangan video. Yang keempat, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas di antara mereka untuk mencari data yang diperlukan guna menyelesaikan masalah. Yang kelima, peserta didik melakukan penyelidikan dengan mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. Kemudian yang keenam, ya kalian lihat yang keenam adalah peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Yang ketujuh, setiap kelompok melakukan presentasi dan kelompok yang lain memberikan apresiasi. Dan yang terakhir yang ke-8, peserta didik membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh kelompok yang lain. Baik anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Oke, silakan semuanya berdiri di tengah. Kita akan membuat permainan untuk pembentukan kelompok. Silakan berdiri dulu di depan sini. Ya, anak-anak, nanti ibu akan membuat permainan ya. Jadi kalau ibu mengatakan motor, maka carilah pasangan kalian 2 orang. Kalau ibu mengatakan becak, maka carilah kelompok 3 orang. Kalau ibu mengatakan mobil Avanza, maka carilah kelompok anggotanya 4 orang. Kalau ibu mengatakan truk gandeng, maka carilah kelompok anggotanya 5 atau lebih. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke, ceritanya begini. Ibu mempunyai saudara yang bertempat tinggal di Tegal. Ibu begitu keluar dari rumah dan menutup rajek ya, pintu pagar, dan membalikkan badan, ternyata ibu melihat sepeda motor. 2 orang. Cari pasangannya 2 orang. Nih. Pasangannya 2 orang. Sudah 2 orang. Oke, dilanjutkan ya. Begitu ibu melakukan perjalanan, ternyata di perjalanan ibu melihat becak. Yuk, cari 2 orang tinggalkan. Cari 3 orang tinggalkan. Oke, ibu lanjutkan. Ibu melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di depan pasar Brebes, ternyata ibu ketemu dengan teman yang namanya Sinta, yang kebetulan lagi mengendarai mobil Avanza. Cari kelompok 4 orang. Oke, terakhir. Ibu melanjutkan perjalanan. Begitu sampai Tegal, di depan Rita Mall, ibu melihat truk gandeng.
Untuk kelompoknya 5 sampai 6. 5 sampai 6. 5, ini berapa nih? 5. Nah, oke ya. Inilah kelompok kalian. Ya, nanti silakan diskusi dengan kelompok kalian. Pilih tempat duduk yang sudah terbentuk kelompok itu. Ya, silakan menempati kelompok di kursi masing-masing. Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik terlebih dahulu. Ya, lembar kerja peserta didik ini berarti berisi soal-soal yang nanti harus kalian kerjakan. Diisi ya, tapi sebelum diisi maka silakan lihat dulu tayangan video berikut ini. Perseberangan minyak goreng curah di sejumlah daerah hingga saat ini masih terus terjadi. Di Kabupaten Malang, Sulawesi Barat, puluhan ibu terpaksa antri dari pagi di toko retail hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng Rp14.000. Warga rela antri meski mobil yang membawa minyak goreng belum tiba. Pengelola toko retail pun membatasi pembelian 1 liter minyak goreng per orang. Padahal umumnya pembatasan pembelian adalah 2 liter per konsumen. Untuk kali pengiriman toko retail ke Kabupaten Malang mendapatkan jatah 400 hingga 500. Oke, dari anak-anak, dari tayangan video tadi kalian bisa melihat ternyata di situ ditayangkan adanya kasus kelangkaan tentang minyak goreng. Mengapa sampai seperti itu? Mengapa sampai terjadi kelangkaan sumber daya alam? Lalu bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Masalah nggak sih kalau terjadi kelangkaan? Permasalahan. Nah, kasus yang ada di tayangan video tadi adalah kasus kelangkaan tentang kelangkaan minyak goreng. Karena ini merupakan masalah, maka harus kita cari solusinya. Nah, untuk itu kita akan mempelajari sub-elemen tentang masalah ekonomi. Nah, dari permasalahan itu tadi, silakan kalian kerjakan soal yang ada di LKPD ya. Dari soal tersebut silakan didiskusikan. Langkah pertama, kalian melakukan pembagian tugas ya di antara kelompok yang ada di kelompok kalian. Soalnya ada berapa? Silakan dibagi-bagi untuk menjawab soal tersebut. Tetapi pastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami akan jawaban soal yang ada di LKPD tersebut. Pastikan bahwa saya anggota kelompok memahami
tugas ya. Si A mengerjakan nomor berapa, si B mengerjakan soal nomor berapa. Jadi pastikan bahwa di antara kalian tahu tugas masing-masing anggota kelompok. Ibu juga melakukan penilaian ya terhadap diskusi kalian. Yang ibu nilai adalah satu, keaktifan, dan yang kedua adalah kerjasama kalian. Kalau kalian aktif, kalian kerjasamanya bagus, maka nilai kalian juga akan semakin bagus. Terus Sudah selesai? Sudah menemukan jawabannya? Presentasi ya, jadi hasil tugas kalian ya anak-anak, apakah ada di antara kalian yang belum selesai? Sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai semua, maka nanti kita akan melakukan presentasi. Prosedur presentasinya ya, nanti ibu panggil ya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pada saat kalian presentasi, maka langkah awal yang kalian sampaikan adalah ucapan salam dulu ya. Sampaikan salam, kemudian perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa. Setelah itu dipresentasikan hasil diskusinya. Setelah selesai, salam penutup. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Saya, Bu. Ya, kelompok 5. Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Al-Faresi dari kelompok 5. Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami dalam menelaah masalah ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Peristiwa yang ada di tayangan video adalah permasalahan di bidang ekonomi. 2. Inti masalah ekonomi adalah tentang kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. 3. Kelangkaan terjadi karena A. Keterbatasan sumber daya alam, B.
B. Kerusakan sumber daya alam. C. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya alam ekonomi yang ada. D. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhannya. 4. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat, kondisi alam, dan peradaban. Baik, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, presentasi yang luar biasa ya dari kelompok 5. Adakah di antara kalian yang mau memberikan apresiasi dari hasil presentasi oleh kelompok 5? Oke, kelompok 6. Ya, mau menyanggah, mau bertanya? Oke, mau bertanya. Silakan pertanyaannya. Berilah contoh tentang kelangkaan yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam. Sudah jelas pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya adalah berikan contoh kelangkaan yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam. Sudah siap menjawab? Oke, ya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari tulis kelompok 6. Berilah contoh tentang kelangkaan yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam. Contoh kelangkaan yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam diantaranya berupa tanah. Adanya urbanisasi penduduk desa ke kota menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap tanah meningkat, baik untuk lahan perumahan maupun industri. Terbatasnya tanah menyebabkan terjadinya kelangkaan yang mengakibatkan harga tanah menjadi mahal. Oke. Ya. Bagus sekali ya jawaban dari Mas Raffi. Kita tahu bahwa sumber daya alam berupa tanah, terutama di daerah perkotaan, semakin kesini semakin mahal harganya. Mengapa? Karena banyak yang membutuhkan tanah tersebut. Digunakan untuk apa? Digunakan ada yang untuk bangun rumah, ada juga yang digunakan untuk membangun industri. Sehingga harga tanah semakin kesini harganya pun semakin mahal. Sementara jumlah tanah kan hanya segitu-segitu aja, ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Baik, ada lagi yang mau memberikan apresiasi? Kelompok 1 mau bertanya atau mau menambah jawaban atau menyanggah? Menambah jawaban. Oke, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasis, perwakilan dari kelompok 1 akan menambahkan jawaban dari Raffi, perwakilan kelompok 5. Contoh kelangkaan yang disebabkan oleh sumber daya alam, diantaranya sumber daya alam berupa hutan. Maraknya penebangan liar menyebabkan hasil hutan cepat terkuras habis. Oleh karena itu, eksploitasi hasil hutan harus diimbangi dengan penanaman kembali atau dengan cara tebang pilih. Dengan begitu, hasil hutan akan tersedia secara terus-menerus dan keseimbangan alam juga akan tetap terjaga. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 6 ya, tentang contoh kerusakan sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dijawab atau ditambahkan oleh kelompok 1, kerusakan sumber daya alam berikutnya selain yang dicontohkan oleh kelompok berapa Mas? Selain dicontohkan oleh kelompok 5 akan ditambahkan contohnya oleh kelompok 1. Tadi kelompok 1 menambahkan bahwa kerusakan sumber daya alam berikutnya diantaranya adalah tentang hutan, ya. Banyak atau maraknya warga yang melakukan penebangan liar sehingga terjadi kerusakan hutan. Nah, tadi sudah diberikan jawaban atau tanggapan oleh kelompok 1. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka sebaiknya masyarakat jangan melakukan hal itu. Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka akan terjadi kerusakan hutan.
Nah, tadi sudah diberikan juga langkah terbaik kalau sampai terjadi hal seperti itu, maka dilakukan reboisasi, penanaman kembali pohon-pohon yang ada biar hutannya tidak gundul. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua teman kita. Baik, ada lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Saya Bu. Kelompok 4, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Indonesia Walia, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam menelaah masalah ekonomi. 1. Kebutuhan manusia bisa dipuaskan dengan barang dan jasa. Baik anak-anak, kegiatan presentasi sudah selesai kita lihat bersama. Untuk itu kita lanjutkan dengan kegiatan kesimpulan. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, kelompok 2, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Zaro dari kelompok 2. Kesimpulan yang kami dapat pada pembelajaran pada hari ini. 1. Peristiwa yang ada di video merupakan masalah di bidang ekonomi. 2. Inti masalah ekonomi adalah tentang kelangkaan. 3. Kelangkaan terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, kerusakan sumber daya alam, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhannya. 4. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat, kondisi alam, serta peradaban. 5. Kebutuhan manusia bisa dipuaskan dengan barang dan jasa. 6. Barang dan jasa dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, alam, dan modal. 7. Masalah pokok ekonomi klasik meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. 8. Masalah pokok ekonomi modern meliputi barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. What? Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa? How? Siapa yang melakukan kegiatan produksi? Who? Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? For whom? 9. Solusi mengatasi masalah ekonomi klasik. 1. Membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menentukan skala prioritas. 4. Mengelola keuangan dengan baik. 5. Penerapan sistem ekonomi yang tepat. Solusi mengatasi masalah ekonomi modern. 1. Mengenai what, yaitu dengan memastikan jenis barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat, menentukan dan memastikan bagaimana ketersediaan sumber daya tersebut. 2. Mengenai how, yaitu dengan cara memilih penggunaan mesin modern yang dapat memudahkan proses produksi dan mencari supplier bahan baku yang lebih murah tapi berkualitas. 3. Mengenai who, yaitu dengan melakukan spesialisasi. 4. Mengenai for whom, yaitu dengan pemanfaatan dari kegiatan produksi yang hanya menyangkut masalah untuk siapa barang tersebut dipasarkan saja, tetapi juga menyangkut tentang siapa saja yang menikmati hasil dari produk tersebut. Sekian. Ya, baik. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk ya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah berkenan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, sudah sangat komplit ya dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik, selanjutnya. Iya, ada pertanyaan. Setelah pembelajaran ini selesai, maka Ibu ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian, ya, seberapa jauh penguasaan kalian terhadap sub-elemen yang sudah kita pelajari. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kaitan antara
kelangkaan kedelai dengan kelangkaan tempe? Ada nggak? Ada. Baik. Kalau seandainya ada, kaitkanlah permasalahan kelangkaan kedelai tersebut dengan kelangkaan tempe yang ada di masyarakat. Siapa yang mau mengaitkan? Oke, kelompok 3. Jawabannya adalah dari kelangkaan kedelai di masyarakat, maka akan bertambah pula terdapat kelangkaan tempe karena bahan utama untuk membuat tempe adalah kedelai. Ya. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Silakan beri tepuk tangan. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa kalau terjadi kelangkaan kedelai, bagaimana mungkin masyarakat bisa membuat tempe? Karena bahan utama tempe adalah dari kedelai. Maka ada kaitannya jelas. Kalau terjadi kelangkaan kedelai, maka akan terjadi kelangkaan pada tempe. Masyarakat akan sulit untuk mendapatkan tempe. Baik, anak-anak. Pertanyaan sudah Ibu berikan, maka sekarang adalah tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya apa? Kerjakan tugas yang sudah Ibu share di grup WA. Dan kirim kembali hasil tugas kalian ke WA Ibu, ya, Japri. Yang kedua, pelajari subelemen di pertemuan berikutnya, yaitu tentang administrasi. Ya, sehingga pada saat besok kita mempelajari materi tersebut, kalian sudah menguasainya. Sehingga kita tinggal memperdalam saja subelemen tersebut. Ya, terakhir adalah refleksi. Tulislah kesan, pesan, dan kritik kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dengan Ibu menerima kritik, dengan Ibu menerima pesan dan kesan dari kalian, maka Ibu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu tunggu ya kritik atau refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mengirim kritik, saran, dan masukan tersebut di Google Form. Ya, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Mulai. Selesai. Ya, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Akhirnya Ibu akhiri. Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.